Menjadi seorang afiliator lewat program affiliate di platform e-commerce atau media sosial kini jadi salah satu cara yang populer dan mudah untuk mencari cuan. Menurut survei Populix Affiliate Insight di Indonesia, 59% konsumen pernah membeli sebuah produk melalui tautan afiliasi. Angka ini menunjukkan potensi besar yang ditawarkan industri pemasaran berbasis rekomendasi di Indonesia. Selain itu, terjun ke dunia afiliasi juga tidak membutuhkan modal yang besar atau harus jadi seorang influencer dengan jutaan followers. Meski begitu, untuk menjadi seorang afiliator sukses tidaklah mudah. Hasan Abdurrahman, seorang affiliate partner dari sebuah e-commerce ternama, baru-baru ini berbagi kepada topkarir.id tentang bagaimana untuk sukses di dunia bisnis afiliasi. Tips dari affiliate sukses dari aku, pertama kita harus konsisten. Jadi apapun itu produknya, ketika kita konsisten pasti bakal ketemu goals-nya. Ataupun misalkan kita masih pusing nih ya teman-teman ya, pusing buat nyari niche produk mana yang bagus di kita jadi palu gada aja dulu. Nanti ketika udah ketemu nih niche-nya yang bagus sama kita, yang audiensnya ternyata engage sama kita, langsung fokusin di situ. Lalu selanjutnya tentunya kita harus adain research. Setelah ada data yang masuk ke kita, tentunya kita harus lanjutin itu semuanya. Karena kalau nggak dilanjutin, nggak akan ada hasil yang lebih. Jadi ketika kita udah dapetin datanya, kita udah dapetin konversinya, lanjutin semuanya biar kita bisa terus berkembang. Mungkin untuk kontennya, pertama tips dari aku tentunya harus sesuai audiens yang kita punya ya. Tapi kalau misalkan kita belum punya audiens, gak apa-apa kita bikin konten kreatif yang mana bisa engage banyak penonton. Contohnya apa? Contohnya kita cari konten yang emang lagi trend. Seperti yang tips dari aku, pertama kita harus tahu ya audiens kita apa. Kalau misalkan gak punya audiens, kita cari audiens kita tuh banyaknya pengennya apa. Nanti kalau udah ketemu, nanti kita pasti bakal dapet goal konten. Yang mana goal konten itu kita bisa terapin nanti di semua konten yang kita punya. Atau misalkan, kehabisan ide, kita bisa pakai AI juga teman-teman. Kalau misalkan, kan harus ada konten plan ya. Kita pusing nih nggak bisa bikin konten plan. Kita bisa minta bantuan AI, seperti itu. Untuk waktu posting, sebetulnya pertama balik ya ke akun kita masing-masing. Karena followers kita, audiens kita itu beda-beda kan ya jam online-nya. Kita bisa research dulu di akun kita sendiri. Kita posting di mana waktunya audiens kita emang online. Jadi nanti kita bisa cek ya, kalau misalkan contohnya di Instagram, nanti kita bisa lihat nih waktu online followers kita yang berapa aja, hari apa aja, cewek atau cowok. Jadi itu datanya juga kita udah dapat dari sosial media. Di sana kita tinggal optimalin buat dapetin konten yang bisa gede lah. Pertama aku jelasin dulu kenapa orang-orang lebih memilih affiliates ya. Sama ini pengalaman pribadi saya. Dulu saya pengennya tuh, idealnya saya tuh pengennya tuh bikin brand. Tapi setelah mengenal bisnis affiliate ini ternyata lebih menjanjikan. Karena apa? Karena kita nggak perlu stok produk, karena kita nggak perlu banyak tim buat handle bisnis kita. Tapi ketika kita menjalankan bisnis affiliate, yang kita butuhkan adalah marketing yang baik. Bagaimana penyampaian kita kepada para audiens kalau misalkan produk itu bagus dan wajib mereka beli, seperti itu. Mungkin yang pertama ya, karena kita tuh biasanya waktu kita kasih tahu produk, kita review dan kita pakai. Jadi orang tuh akan lebih percaya karena kita udah menggunakan terlebih dahulu. Berbeda dengan iklan-iklan yang mungkin cuma melihat dari segi produknya. Tapi kalau misalkan kita gunakan, itu audiens akan lebih percaya. Buat yang baru mulai, harus konsisten ya. Nanti kalian research semua angka yang udah keluar. Mungkin nanti di awal nggak akan ada penjualan terlebih dahulu, atau mungkin banyak penonton tapi kenapa nggak ada penjualan. Nah di sana kita bisa research apa sih yang kurang dari konten yang kita bawa, atau mungkin apakah produknya itu salah kita jelasin. Itu semuanya nanti kita bisa research. Pokoknya jangan nyerah, keep doing, jangan quit ya. Karena kalau misalkan kita udah berhenti, ya udah perjuangannya udah selesai. Tapi kalau misalkan kita tetap berjuang teman-teman, pasti akan ada angka. Nah angkanya itu kita bisa puterin lagi sampai menjadi konten yang goals.